Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Kita mensyukuri kasih sayang Tuhan bagi kita semua dalam setiap hari-hari hidup yang saudara dan saya jalani, dalam tiap aktivitas yang kita lalui. Kita bersyukur karena kita percaya Tuhan senantiasa hadir atas kita, berikan kekuatan dan kemampuan, bahkan ketahanan bagi kita untuk terus melangkah. Mungkin pergumulannya belum selesai, atau mungkin pada saat pergumulan yang satu belum selesai, yang satu sudah datang begitu bertubi-tubi. Tapi kalau saudara dan saya masih bisa ada pada pagi hari ini, ikut doa pagi online, boleh terus diteguhkan, maka kita boleh terus merasakan bahwa dan mau memaknai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, kita membiarkan diri kita ada dalam satu teduh sejenak sebelum kita bersama-sama berdoa dan kita masuk dalam doa pagi kita. Mari kita mulai. Kami percaya bahwa kalau kami boleh ada di hari yang baru, maka itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kami juga meyakini bahwa bagaimanapun hidup kami berlangsung, selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka perjalanan ini adalah perjalanan terbaik dan teraman yang dapat kami lalui. Pagi ini biarlah Tuhan anugerahkan kami damai dan sukacita-Mu, ketenangan dan kemampuan untuk melangkah. Dan kami akan menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, agar firman Tuhan boleh berbicara bagi kami semua dalam konteks dan pergumulan kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 4. Ayat rujukan kita, saudara-saudara, sebenarnya dari ayat 7 sampai ayat yang ke-19 dari 1 Petrus pasal 4. Namun saya membatasinya sampai pada ayat yang ke-11 saja. Jadi kita akan baca 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 bunyinya begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan kita pada pagi hari ini. Teks kita ada di bawah judul tentang hidup orang Kristen. Dan menariknya Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen awal yang tersebar di berbagai tempat pada waktu itu. Dan memang ada di dalam sebuah tantangan karena orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai tempat, ya, di Asia Kecil, di Bitinia. Pada waktu itu adalah orang-orang yang percaya pada Kristus, dan memang kekristenan pada waktu itu tidak terlalu mudah karena mereka harus berjuang dan bergumul dengan iman pada Tuhan. Tapi menariknya saudara-saudara, di tengah berbagai pengajaran yang ada, maka Rasul Petrus mengajak orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu supaya mereka boleh hidup dalam sebuah kualitas kehidupan yang baik. Menariknya di sana dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa, ya. Kalau di terjemahan yang lama, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, gitu ya. Tapi kita kemudian punya sebuah teks yang bagus,
atau teks yang kemudian diperbaharui begitu. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi mengontrol diri, kemudian waspada supaya orang dapat berdoa, itu poin yang pertama. Nah, menariknya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kata waspada ini dia diterjemahkan dari kata sober, ya. Kata sober itu dalam beberapa teks berbahasa Inggris dari Alkitab, dia menjelaskan karena itu hendaklah kamu waras, ya, dan berjaga-jaga dalam doa. Itu King James Version misalnya. Jadi orang harus waras, orang pikirannya mesti benar, ya. Ada juga yang menerjemahkan karena itu tetaplah sehat dalam pikiran dan waras untuk doa-doamu. Ya, jadi nggak sembarangan berdoa, nggak berdoa seperti orang yang brutal keinginan-keinginannya, tapi betul-betul waras dalam doa-doamu. Tapi ada juga yang menerjemahkan karena itu hendaklah engkau berpikir jernih atau bersih dan menguasai diri sehingga kamu dapat berdoa. Gitu ya. Dan bagian lain, terjemahan yang lain juga menjelaskan karena itu punyailah penilaian yang sehat dan roh yang waras. Nah, intinya Bapak Ibu dan Saudara, pada poin yang pertama, kewarasan itu menjadi bagian yang penting. Ya, kita diajak supaya jadi orang-orang Kristen yang juga waras, yang pikirannya bersih dan jernih. Jadi orang Kristen yang tidak melulu atau menjadi orang Kristen yang tidak terjebak pada kepentingan diri. Sehingga di dalam kewarasan, dalam pikiran yang jernih, dalam penilaian yang bersih terhadap hal-hal itu, maka kita kemudian bisa dimampukan untuk berdoa juga dengan tenang. Bahkan beberapa terjemahan kan supaya orang bisa waras dalam berdoa. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik, saudara-saudara, karena kalau pikiran nggak tenang, doa juga nggak bisa dijalankan dengan bagus. Kalau pikiran penuh dengan kekhawatiran, pikiran juga penuh dengan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang negatif terhadap orang, terhadap pengalaman hidup. Kalau pikiran juga penuh dengan menyimpan benci dan seterusnya, maka memang doa kita juga hanya menjadi sebuah aktivitas rutin tanpa greget, ya. Doa hanya menjadi sebuah aktivitas yang kita lakukan ya sebagai sebuah aktivitas rutin. Gak enak kalau nggak berdoa. Tapi poin kita di sini adalah supaya doa yang kita lakukan itu doa yang didasarkan pada sebuah proses yang utuh, didasarkan pada proses yang jernih, didasarkan pada pikiran yang waras, pertimbangan atau nilai-nilai yang kita bangun adalah sesuatu yang bagus, hingga pada akhirnya dengan semua itu kita ditolong untuk dapat berdoa dengan baik. Tapi kemudian itu hal pertama. Hal yang kedua adalah yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi Petrus mengatakan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, tapi juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, berdoa penting, ya. Berdoa adalah hal yang baik, ya. Apalagi berdoa dengan menjaga kewarasan iman, ya. Berdoa dengan menjaga kewarasan pikir, berdoa dengan jernih pikiran, itu hal yang baik. Tapi Petrus juga menyatakan ada hal yang juga lebih utama, yaitu kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Bukan sekedar mengasihi, tapi mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jadi artinya bagi Petrus, berdoa saja nggak cukup. Ya, waras dalam doa saja nggak cukup. Tapi berdoa dan mengasihi adalah paket komplit yang powerful, yang memungkinkan kita menghidupi iman itu secara utuh. Boleh jadi doa adalah aspek ritualnya, ritusnya, ibadah ritual, sementara mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh adalah bentuk dari ibadah sosial. Nah, karena itu sisa teks yang tadi kita baca sampai ayat 11, maka Petrus menurunkan maksud dari kasihilah dengan sungguh-sungguh. Berilah tumpangan kepada orang lain tanpa bersungut-sungut, ya. Jadi jangan sampai ada kepentingan. Berilah tumpangan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Ya, jadi beri tumpangan, layani orang lain dengan karunia adalah hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Supaya pada akhirnya mengasihi itu dilakukan dengan sungguh. Nah, dalam konteks melayani dengan karunia, ini juga dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau orang punya karunia itu untuk berbicara, maka pembicaraan yang disampaikan itu harus disampaikan dengan seperti orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, maka baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi
semua aktivitas mengasihi dalam bentuk melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan kasih, itu orientasinya adalah kepada Tuhan. Kalau berbicara seperti orang menyampaikan firman Allah, kalau orang itu melayani, maka melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi orientasinya berporos hanya kepada Allah. Mengapa ini menjadi penting, Ibu Bapak dan Saudara-saudara? Supaya tindakan mengasihi itu tidak membuat kita merasa bahwa kita lebih hebat. Supaya tindakan mengasihi itu tidak membuat kita berpikir bahwa karena saya mengasihi, karena saya memberi, karena saya berbuat baik, maka saya unggul daripada orang yang saya baiki atau yang saya kasih. Nggak begitu konsepnya. Kalau saudara mampu mengasihi dengan sungguh-sungguh, itu juga karena Allah. Itu juga karena saudara telah mengalami pengalaman dikasihi oleh Allah. Sehingga waktu kita melakukan tindakan kebaikan, kita melakukan tindakan mengasihi dengan sungguh-sungguh, poros dan orientasi bukan pada diri saya, tapi terpusat hanya kepada Allah. Kalau semua tindakan mengasihi itu berpusat hanya kepada Allah, maka tindakan-tindakan mengasihi itu tidak membuat saudara dan saya merasa lebih baik atau merasa lebih tinggi dari mereka atau dari sesama yang kita kasihi, yang kita bantu, yang kepadanya perbuatan-perbuatan baik kita tujukan. Ini menjadi penting saudara-saudara, supaya pada akhirnya kita tuh terbebas dari kepentingan-kepentingan yang lain. Kita terbebas dari kepentingan-kepentingan untuk mempresentasikan diri secara sosial karena punya tujuan tertentu. Kita terbebas dari upaya memuaskan diri melalui publikasi ketika kita melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Kita membebaskan diri dari rasa sakit dan terluka kalau ternyata tindakan mengasihi kita disalahartikan, disalahpahami, atau disalahmanfaati oleh orang lain yang kita lakukan perbuatan-perbuatan itu. Ini menjadi penting saudara-saudara, supaya dalam cara itu saudara dan saya tidak berhenti, tidak kapok untuk terus berbuat baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu lewat firman Tuhan pada hari ini, maka Petrus mau mengatakan ciri utama kehidupan orang Kristen adalah berdoa dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mungkin dalam bahasa yang lebih operasional, berdoa dan melayani. Dan tentu baik berdoa dan melayani itu semua dilakukan dengan poros kepada Allah. Kalau berdoa, jaga pikiran tetap waras. Kalau melayani atau kalau mengasihi sesama, maka semua didasarkan kepada Allah saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan begitu, maka kualitas hidup orang Kristen ini bukan hanya menjadi sebuah kualitas kehidupan ritual. Kualitas hidup orang Kristen pada akhirnya menjadi sebuah kualitas kehidupan yang utuh. Karena ritualnya bagus, karena berdoanya dengan sungguh-sungguh, dengan jaga pikiran, dengan jaga kewarasan tadi, pikirannya tetap bersih. Tapi juga pada saat yang sama ketika kita melanjutkan itu dalam perbuatan yang utama, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Setiap tindakan mengasihi tidak berorientasi pada diri, tapi berorientasi hanya kepada Allah. Maka dengan cara itu saya rasa kualitas hidup orang Kristen akan berdampak secara baik dan relevan. Karena kalau mengasihi dengan sungguh-sungguh dalam keterpusatan kepada Allah, saudara dan saya istilahnya nothing tulus. Kita melakukan karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukannya bagi kita. Dan perbuatan seperti itu membuat kita lebih lega karena kita terbebas dari berbagai kepentingan, dari berbagai motif, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan cara itu maka kualitas hidup seorang Kristen, kualitas hidup saudara dan saya menjadi sebuah kualitas yang sungguh-sungguh memerdekakan kita untuk terus-menerus mengasihi Allah secara utuh. Kualitas itu pada akhirnya membuat kehidupan kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup. Nah, karena itu saudara-saudara, kita akan melanjutkan aktivitas dan hidup kita pada hari ini. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diluruskan, karena mungkin kita sempat atau masih tersakiti karena perbuatan baik yang kita lakukan disalahpahami, atau kita sudah mengasihi orang tapi kemudian dibalas dengan air tuba, kata pepatah, atau kita sudah melakukan hal-hal yang dalam perspektif kita itu menolong orang lain, tapi ternyata orang yang ditolong justru berbalik memfitnah atau memanfaatkan kita. Maka kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan dan memulihkan kita, supaya perjalanan tindakan mengasihi itu
berpusat hanya kepada Allah, sehingga saudara dan saya dibebaskan dari segala sesuatu. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Selamat terus menjadi orang-orang yang tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, sebab Tuhan tidak pernah jemu-jemu berbuat baik juga bagi saudara dan saya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar supaya menjadi orang-orang yang waras dan bersih pikiran, supaya kami boleh berdoa dengan baik. Tapi dalam cara itu kami tidak berhenti hanya pada sebuah aktivitas doa. Kami melanjutkan pada hal yang paling utama, yaitu mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, dan tindakan mengasihi itu berorientasi hanya kepada Tuhan. Boleh jadi selama ini kami terluka, tersakiti karena tindakan kebaikan kami mungkin saja masih berpusat pada diri sendiri, karena kami taruh ekspektasi atau harapan lebih pada tindakan-tindakan kebaikan kami yang ditujukan pada orang lain. Namun pada pagi ini kami belajar menjadi orang-orang yang betul-betul mau mengasihi sesama dalam keterpusatan hanya kepada Allah. Artinya Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua tindakan kebaikan kami. Tolonglah kami supaya kami boleh meneruskan hidup yang demikian, agar kami juga berbahagia dengan setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Berkatilah setiap kami dalam menjalani hari ini. Kami akan bekerja, berusaha. Kami yang mungkin akan ada meeting-meeting penting di dalam setiap agenda-agenda kami dalam membangun kehidupan. Kami yang mungkin akan terlibat dalam pelayanan-pelayanan tertentu, Tuhan juga kiranya memberkati. Anak-anak yang dalam studi, Tuhan juga menopang mereka. Orang-orang yang sedang bergumul dalam tantangan kehidupan, biarlah kasih karunia Tuhan tetap nyata dalam hidup mereka. Dan kiranya mereka tidak kehilangan kasih-Mu untuk terus mengasihi. Mereka yang penuh dengan kegalauan, gundah karena berbagai persoalan, kiranya mereka boleh tenang dan tetap menjaga kewarasan iman, supaya itu semua menolong mereka untuk berdoa dengan baik. Kami mengingat mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berjuang dan bergumul di dalam kondisi kesehatan, proses pemulihan. Biarlah kasih karunia Tuhan hadir dan menopang mereka semua, supaya bersama-sama dengan Tuhan, saudara kami boleh terus diteguhkan dalam perjalanan hidup mereka. Kami serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan menopang. Kami serahkan semua permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Lalu biarlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai, memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Tuhan memberkati dan Tuhan meneguhkan kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menopang kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.